rasa bulan-bulanan sesama umat muslim. Sama kejadiannya hari ini Bapak Ibu. Hari ini orang punya pasangan masing-masing, calon masing-masing, tapi kok masih saling membulan-bulan lawan-lawan. Yang satu menjelekkan yang lain, yang satu menjelekkan yang lain. Nabi kata, kalau tak tahu kebenaran gak usah ngomong. Hai Majnun, kata dia. Yang dibilangnya Majnun itu siapa? Presiden. Presiden itu. Siapa presiden itu? Khalifah Harun Ar-Rasyid. Apa kata dia? Hei Harun Ar-Rasyid, ente gila, kata dia. Sekarang siapa yang berani bilang Prabowo gila? Tidak ada kan? Yang bilang Jokowi gila saja tertangkap. Zaman itu orang gila. Yang bilang, hei Harun Ar-Rasyid, ente gila, kata dia. Sekarang saking berbahayanya, asal dibilang gila tangkap. Ketika pelayan datang antar air minum, sebelum dia minum, ditanya oleh Abu Ja'far tadi, Syekh Abu Ja'far. Apa kata Syekh Abu Ja'far? Ketika engkau haus dengan sangat-sangat haus, berapa engkau berani membeli air ini? Misal ente haus, saya tak mau kasih air ini. Ente pengen minum banget, kira-kira ente berani bayar berapa? Sama Harun Ar-Rasyid dijawab, aku beli dengan seharga setengah kekuasaanku, kata dia. Coba Bapak Ibu bayangkan, cuman segelas air putih, Pak. Setelah dia minum, selesai dia minum, kemudian ditaruhlah gelas tadi. Apa kata Abu Ja'far kepada Harun Ar-Rasyid? Setelah engkau minum, sejarah ya, history. Ini selalu yang buat judul ini mesti ada history ini. History sebenarnya bukan history itu Bapak Ibu. Sejarah daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid, khalifah yang kelima daripada dinasti Abbasiyah. Nanti Bapak Ibu kita ceritakan tentang sedikit tentang Abbasiyah, kemudian kita ambil Harun Ar-Rasyidnya. Bagaimana model perjuangan yang dibangun oleh Harun Ar-Rasyid? Apa sih yang menjadi kejayaan Harun Ar-Rasyid atau Al-Ma'mun yang setelahnya? Itu kemudian kita pertimbangkan. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita sampai ke sana, saya ingin mengutip satu pernyataan dari Hasan Al-Basri. Kata Syekh Hasan Al-Basri, qila lil Hasan Al-Basri, min asyaddin nasi surakhan yawmal qiyamati qala rajulun razzaqahu Allahu bimansibin ista'ana bihi ala zulmin nas. Kata Hasan Al-Basri, kelak di hari kiamat itu ada orang yang paling keras menangisnya dan penyesalannya kepada Allah di hari kiamat. Siapakah kelak yang akan menangis paling keras penuh penyesalan pada hari kiamat? Kata Hasan Al-Basri. Beliau menjawab, yakni seseorang yang dianugerahkan jabatan dan kekuasaan kepadanya, tapi posisi tersebut dia gunakan untuk menindas manusia. Dalam kitab Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilmi, dalam hadis Nabi ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Kata Nabi dalam hadisnya, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Dua golongan, kata Nabi, yang tidak pernah kulihat di surga. Wala yasummu rihuha, mereka tidak bisa mencium bau surga sama sekali. Nomor satu, rajulun ma'ahum siyat yadribuna bihan nas. Yang pertama adalah pemimpin atau orang-orang yang diberikan kekuasaan, tapi tujuan kekuasaan yang diberikan kepada mereka untuk menindas manusia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena perlu adanya pemahaman tentang al-ahkam as-sultaniyah. Perlu adanya pemahaman tentang tata negara dalam agama Islam. Percaya atau tidak percaya, Raja Ali Haji pernah mengarang buku. Judul bukunya adalah tentang tata negara. Siapa di antara yang orang asli Melayu yang pernah membaca buku ini? Boleh angkat tangan, kita kasih hadiah. Saya kira tak ada. Karena buku ini populer di Belanda. Buku ini populer di Belanda dan masuk dalam satu perpustakaan terlengkap di Belanda, dan tidak ada di Indonesia, apalagi di Riau.
Ada seorang ilmuwan budaya Melayu di Riau yang punya buku itu satu orang. Kita minta untuk fotokopi, dia tak mau kasih. Dia cuma ajak diskusi saja. Ternyata Raja Ali Haji itu sudah menuliskan buku judulnya tentang tata negara, yang oleh Al-Mawardi dituliskan dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Bagaimana Islam memandang tata negara? Bagaimana Islam membangun satu negara peradaban yang baik? Nabi dengan kroni-kroninya para sahabat itu ketika berhijrah dari Hijaz ke Yasrib, Mekah, Madinah, itu yang dibangun apa? Yang dibangun adalah masyarakat madani. Bagaimana membangun masyarakat yang penuh peradaban. Dengan carut marut dan rusaknya itu, Nabi membangun hal demikian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita masuk kepada poinnya Harun Ar-Rasyid, Nabi mengatakan dalam hadisnya unik. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Sittatun yadkhulun nara qabla al-hisab. Ada 6 golongan yang akan masuk neraka sebelum dihisab. 6 golongan yang akan masuk neraka sebelum dihisab. Nomor 1 daripada 6 golongan yang masuk neraka sebelum dihisab tadi, yang pertama adalah, Bapak Ibu tahu siapa nomor 1? Kan belum saya sebut. Yang pertama adalah siapa Bapak Ibu? Pemimpin Al-Imamul Jair. Al-Imam Al-Jair, pemimpin yang jahat. Dalam riwayat yang lain dikatakan ketika iblis ditanya sama Nabi, siapa saja man rufaqauka min ummati, kata Nabi, siapa saja teman-temanmu, kata Nabi kepada iblis, dari golongan umatku, kata Nabi. Kata iblis 10, bukan 5 ya, 10, 2 kali. 10 yang menjadi kawannya iblis dari umatnya Nabi Muhammad. 10. Nomor 1-nya Al-Imam Al-Jur. Sama, Imam Jur sama dengan Imamul Jair, pemimpin yang jahat. Ini berat Bapak Ibu. Banyak hadis yang berbicara tentang kezaliman pemimpin itu. Dalam riwayat yang lain, hal tadri man yahdumuddin. Sama, nomor 1 orang yang menghancurkan agama adalah pemimpin. Salah satu di antara 3 poin yang menghancurkan agama adalah pemimpin yang zalim. Artinya apa? Nabi mengecam perbuatan-perbuatan kezaliman terhadap seorang pemimpin. Karena bagi Nabi, posisi pemimpin itu adalah posisi yang paling penting. Nabi sampai di Madinah, itu kekhawatiran orang-orang Yasrib terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kekhawatiran mereka? Bakal menjadi pengganti kami. Jadi Bapak Ibu, Abu Bakar bin Salul, Marwan dan kawan-kawan di Madinah itu tahu Nabi datang, itu mereka tidak senang itu, tidak senang. Karena akan muncul pemimpin yang pemimpin itu digambarkan oleh pada masyarakat Yasrib ketika itu adil, baik, dan itu tidak disukai. Tidak disukai. Makanya ketika Hasan Al-Basri mengatakan yang paling menangis keras di hari kiamat itu ya pemimpin yang zalim tadi. Maka Nabi bangkit, Nabi bangun satu peradaban yang baik dengan gaya pemimpin yang bagus, dengan gaya kepemimpinan yang baik. Tapi itu kan Nabi Ustaz, doanya selalu terkabul. Betul, betul, itu Nabi. Tapi setelah Nabi ada sahabat Khulafaur Rasyidin, 4 orang, Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Al-Affan, Ali bin Abi Thalib. 4. Kepemimpinan yang 4 ini kepemimpinan yang baik, Khulafaur Rasyidin. Meskipun Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib penuh fitnah, dan fitnah yang mereka alami cukup banyak, betul. Tapi secara kepemimpinan itu mereka termasuk yang paling baik. Setelahnya Al-Hasan 7 bulan. Setelah Al-Hasan masuk dinasti pertama dalam Islam,
Sistem kekerajaan pertama di dalam Islam dimulai oleh Umayyah, Muawiyah ibn Abi Sufyan, kemudian diturut oleh anaknya Yazid ibn Muawiyah, turun kepadanya Muawiyah I, turun kepadanya Muawiyah II, sampai sebelum masa Marwan muncul yang disebut dengan nama Umar bin Abdul Aziz pada dinasti Umayyah. Sampai di sini bisa dimengerti Bapak Ibu? Pernah kenal dengan nama-nama yang saya sebut tadi? Dinasti Umayyah yang pertama siapa Bapak Ibu? Muawiyah bin Abi. Assalamualaikum. Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah I, Muawiyah II. Sebelum habis masa Muawiyah itu oleh Marwan yang kelak ditaklukkan oleh dinasti Abbasiyah. Siapa orang yang paling terkenal pada masa dinasti Umayyah? Pemimpin yang paling terkenal pada masa dinasti Umayyah dikenal sebagai Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang ke-5. Dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Namanya Umar bin Abdul Aziz, cucu daripada Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan cicit daripada Umar bin Khattab. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Muawiyah bin Abi Sufyan punya cacat. Apa cacatnya? Mengingkari perjanjian. Tapi masa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, orang semua senang. Meskipun punya cacat, cacatnya adalah pengingkaran terhadap perjanjian. Janji yang diingkari oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ketika mengangkat anak dia, yang harusnya tidak mengangkat anak dia, dikembalikan kepada musyawarah, tapi tak dikembalikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Artinya sistem dinasti pertama bermula. Artinya bahasa lain nepotisme berjalan. Yang kedua, kepemimpinan yang kedua Yazid bin Muawiyah bukan lagi punya cacat. Sepakat ulama Damaskus mengatakan fasik. Fasik, pemimpin yang fasik. Jadi kefasikan Yazid bin Muawiyah itu diakui. Barulah kemudian dinasti Umayyah masa kejayaannya pada masa pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Muawiyah pertama mulai naik, Muawiyah kedua mulai naik. Masa kejayaannya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Umar bin Abdul Aziz tak ada orang miskin. Kejayaan dipegang penuh oleh tampuk pemerintahan. Geopolitiknya baik, sistem pemerintahannya bagus, tapi tak lama, 2 tahun. Ada yang mengatakan 3 tahun. Habis. Sebelum hayat naik Marwan, ketika Marwan inilah kemudian bermunculan kabilah-kabilah kecil yang tak sejalan dengan dinasti Umayyah, membuat posisi dinasti Umayyah lemah, sehingga dinasti Abbasiyah yang dalam sejarah dikatakan dari Bani Abbas yang kelak sampai ke Bani Hashim, keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih tepatnya paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Abbas. Ditaklukkan oleh Bani Abbas, semua kroni-kroni dinasti Umayyah dibunuh habis-habisan. Tak ada yang ditinggalkan. Jangan pernah ada berbau Umayyah, tinggalkan, habis. Artinya apa? Perang saudara yang menaklukkan umat muslim, yang ditaklukkan umat muslim. Kenapa umat muslim dinasti Abbasiyah menaklukkan dinasti Umayyah? Ada sebab? Ada. Sebab pertama, dendam yang belum terselesaikan. Ingat ini Bapak Ibu baik-baik. Sebab pertama, dendam yang belum terselesaikan. Apa dendamnya? Ketika perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Muawiyah kepada Al-Hasan dengan cara yang enggak benar. Bani Abbas sakit hati karena merasa berada di keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Direbut paksa, diruntuhkan daulah dinasti Umayyah dengan model penaklukan. Sistem kepemerintahan dalam Islam ada 3, paling tidak ada 3. Yang pertama, penunjukan, baiat.
dibaiat Nabi, setelah Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu ditunjuk, dibaiat. Setelah dibaiat, sistem kedua, sistem dinasti kerajaan Muawiyah yang melakukan pertama kali. Sistem ketiga, penaklukan dinasti Abbasiyah. Model ketiga-tiganya penuh kekurangan dan kelebihan. Punya kekurangan dan kelebihan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita merujuk kepada dinasti Abbasiyah tadi, bagaimana lemahnya Marwan sebagai orang yang berada pada posisi dinasti Umayyah yang ditaklukkan tanpa adanya perlawanan yang berat dan sengit. Karena Marwan ketika itu sedang berada dalam kelemahan yang menurun. Ekonomi umat Islam pada masa dinasti Umayyah di akhir kepemimpinan Marwan lemah. Sehingga Abbasiyah datang dengan gagah dari Kufah. Bapak Ibu tahu Kufah, Irak, yang kelak mendirikan yang disebut dengan Baghdad. Jadi Baghdad itu kota yang didirikan pada masa kepemimpinan periode kedua dinasti Abbasiyah. Singkat cerita Bapak Ibu, dinasti Umayyah ditaklukkan oleh dinasti Abbasiyah. Habis, dibabat, tidak disingkir, tidak ditinggalkan sedikit pun. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Pokoknya harus habis, seperti mereka melakukan kepada Al-Hasan wal Husain. Jadi rasa sakit hati yang pertama. Yang kedua, dinasti Umayyah sudah tidak sejalan dengan nilai-nilai agama. Kecintaan mereka terhadap dunia semakin tinggi. Para khalifah-khalifah bermegah-megahan dalam membangun diri. Alasan yang kedua yang dibangun oleh dinasti Abbasiyah untuk menaklukkan dinasti Umayyah. Singkat cerita Bapak Ibu, Abu al-Abbas melakukan penyerangan kepada dinasti Umayyah. Dilakukan penyerangan kepada dinasti Umayyah besar-besaran. Pada masa itulah Bapak Ibu, rasa bulan-bulanan sesama umat muslim. Sama kejadiannya hari ini Bapak Ibu, persis. Hanya saja berbeda sistem kepemerintahan saja. Hari ini orang punya pasangan masing-masing, calon masing-masing, tapi kok masih saling membulan-bulan lawan lain. Yang satu menjelekkan yang lain, yang satu menjelekkan yang lain. Bapak Ibu kalau tidak tahu, ini saya kasih tahu Bapak Ibu ya, kita kasih tahu. Nabi kata, kalau tak tahu kebenaran nggak usah ngomong. Kalau kita nggak ngerti siapa orang, jangan ngomong. Karena yang kita ungkapkan adalah fitnah terbesar. Hari ini itu kerjaan manusia itu ngungkapin fitnah-fitnah saja. Yang mereka ungkap itu aib. Sama pada masa dinasti Umayyah juga begitu. Mereka jelek-jelekkan Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak suka sama Ali bin Abi Thalib. Di Damaskus itu nama Ali jelek. Di Kufah nama Muawiyah jelek. Karena sama-sama tak suka. Loh, kita umat muslim berbeda pilihan itu biasa. Kata siapa? Kata siapa? Kata lisan, bukan kata hati. Lisan mengatakan berbeda pilihan itu biasa, betul. Tapi dendam dalam diri kita masih tertanam. Kita tidak suka orang lain pilih yang lain tuh. Yang kita sukakan orang lain ikut pilihan kita. Yang terjadi apa? Ketidakjujuran. Setiap orang di antara kita saling menyampaikan keburukan lawan. Ada di antara kita yang menyampaikan kebaikan lawan. Misal saya pilih nomor 10, saya sampaikan kebaikan nomor 9, saya sampaikan keburukan nomor 9. Adil? Ada yang menyampaikan begitu? Tidak ada. Kenapa? Setiap orang mencari keburukan agar dengan harapan orang lain bisa ngikut dia. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Perpecahan umat Islam dimulai dari hal demikian. Anda yang memulai perpecahan. Ketika Anda mulai menyebarkan fitnah, Andalah orang pertama yang menyebarkan kebencian. Tapi Ustaz, ada gibah yang dibolehkan. Betul, ada gibah yang dibolehkan. Bapak Ibu punya pemimpin yang oleh Bapak Ibu pemimpin ini zalim,
Boleh kita menggibahi dia, boleh. Tujuannya cuma satu, untuk memperbaiki kezaliman itu. Ada pelacur, pezina, kita sampaikan aib dia untuk kebaikan orang lain dan kebaikan diri dia, boleh. Itu gibah yang dibenarkan. Gibah yang dibenarkan. Masalahnya hari ini adalah orang hari ini menyampaikan keburukan orang lain bukan untuk kebaikan, tapi untuk menghancurkan karakter orang-orang. Sehingga Bapak Ibu, belajar kita pendidikan karakter, akhlak, tasawuf, fikih, lengkap kita pelajari sudah. Tapi mengapa otak kita masih feodal? Kenapa kita masih saling menjatuhkan antara satu dan yang lain? Sudahkah kita kembali kepada sejarah? Ini tujuan mempelajari sejarah Bapak Ibu. Perpecahan umat muslim disebabkan karena apa? Dendam. Perpecahan umat muslim disebabkan karena apa? Ketidaksukaan. Yang melakukan provokasi terhadap Ali bin Abi Thalib siapa? Khawarij, Syiah. Yang melakukan provokasi kepada Muawiyah siapa? Khawarij, Syiah. Sama. Kita cuma diadu domba. Ada orang yang punya kepentingan di belakang para calon-calon pemimpin kita. Kita dihasut untuk saling menjelekkan antara satu dengan yang lain. Kita ngapain? Kita yang ikut bermain, mereka provokator, kita yang kena. Kita yang hancur, mereka yang bahagia. Itu yang kita inginkan. Merujuk kepada sejarah, dinasti Abbasiyah benci sekali kepada dinasti Umayyah. Kenapa? Pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah tidak diberikan jabatan sama sekali. Bayangkan Bapak Ibu. Sakit ha? Sama. Sekarang ada pemimpin misalkan, si A pemimpin. Dibuangnya semua orang-orang calon-calon yang lain tadi. Tak dikasih jabatan. Ujung-ujungnya sakit hati pula. Jadi sama. Ada kesamaan. Model penyakit dari dulu sampai sekarang yang sulit untuk dihilangkan. Turun-temurun. Artinya apa? Sadar-sadar. Belajar-belajar. Itu karena apa? Karena kita tidak pernah banyak belajar kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Kenapa para ulama tidak berbicara tentang tata negara lebih banyak lagi dalam Islam? Kenapa? Yang dipelajari dari sejarah hanya sekedar mengingat. Kenapa kita tak belajar politiknya? Kenapa kita tidak belajar tentang tata negaranya? Kenapa kita tidak belajar karakter-karakter pemimpinnya? Sehingga kita tahu Bapak Ibu apa yang harus kita angkat. Nabi membangun masyarakat Madani bukan semudah membalikkan telapak tangan. Nabi kira ketika di Madinah sudah tidak punya musuh. Tahu-taunya di Madinah lebih banyak musuhnya. Di Mekah musuhnya kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani. Di Madinah tambah umat muslim sendiri jadi musuh. Munafik, 3 musuhnya. Kafir, Yahudi, Nasrani, munafik. Jadi musuh. Sekarang yang menjadi musuh kita siapa? Hari ini musuh kita yang paling nampak dengan mata kepala kita siapa? Yahudi, Nasrani. Tapi ada musuh yang paling berat di antara kita, kaum munafik yang berada di antara Bapak Ibu semua. Yang selalu memprovokasi untuk perpecahan, munafik. Yang selalu memberikan berita-berita bohong kepada kita, munafik. Orang-orang pengkhianat, mereka yang selalu mengembosi keburukan-keburukan. Sama Pak. Runtuhnya Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah disebabkan karena provokasi-provokasi yang enggak benar. Provokasi yang tak betul. Semuanya mereka lakukan demi apa? Demi untuk mendapatkan dunia. Saya pernah ceritakan di sini Bapak Ibu, cerita daripada Harun Ar-Rasyid. Ini sebelum sampai kepada Harun Ar-Rasyid. Ada cerita unik. Harun Ar-Rasyid itu Bapak Ibu, ketika sedang berjalan dengan para panglima dia dalam kitab Al-Uqala Al-Majanin, sedang jalan ketemu dengan seorang yang gila, dianggap gila lah, yang ketika di kuburan kemudian dia melihat pasukan itu datang, dia teriak besar-besar, "Hai Majnun, hai Majnun," kata dia. Yang dibilangnya Majnun itu siapa? Presiden. Presiden itu. Siapa presiden itu? Khalifah Harun Ar-Rasyid.
Apa kata dia? Hei Harun Ar-Rasyid, ente gila, kata dia. Sekarang siapa yang berani bilang Prabowo gila? Tidak ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang bilang Jokowi gila saja tertangkap. Zaman itu orang gila. Yang bilang, hei Harun Ar-Rasyid, ente gila, kata dia. Sekarang saking berbahayanya, asal dibilang gila tangkap. Tidak bisa begitu, tidak. Karena dianggap marwah daripada seorang pemimpin. Betul. Kita tidak boleh juga meruntuhkan marwah dia. Apa yang terjadi? Kata Harun Ar-Rasyid berhenti. Ente yang gila atau anak yang gila? Kata Harun Ar-Rasyid. Kata panglimanya, udahlah bunuh aja lah. Tangkap aja, bawa ke penjara, kata dia. Kata Ar-Rasyid, tunggu dulu. Ngomong orang gila ni tadi. Apa kata orang gila ni kepada Harun Ar-Rasyid? Ente perkaya diri ente. Saya tanya kepada orang-orang yang dalam kubur itu, kata dia. Kemana jabatan kalian, rumah kalian, barang-barang mewah kalian, emas-emas kalian, gitu. Tidak ada tuh satupun yang jawab, kata dia. Makanya ketertawa besar Harun Ar-Rasyid dalam sejarah itu, dalam kitab itu. Tertawa jadi-jadi. Kenapa dia tertawa? Ini baru benaran orang gila, kata dia. Kok nanya sama kuburan? Harun Ar-Rasyid mengatakan kepada orang gila tadi bahwa ente gila beneran, kata dia. Kemudian orang gila tadi dengan santainya mengatakan, kau mewahkan dirimu, kau besarkan jabatanmu, kau tinggikan istanamu, kau megahkan kamarmu dan lain sebagainya. Kelak mati semua itu tidak akan pernah engkau bawa, kata dia. Yang tadinya tertawa Harun Ar-Rasyid menangis, bukan lagi tertawa, terdiam, dinasehati oleh orang gila. Yang nasihatin orang gila. Apa kata Harun Ar-Rasyid kepada panglima dia ketika panglima ingin menangkap pemuda tadi karena kasar kepada Harun Ar-Rasyid? Kata Harun Ar-Rasyid, tidak usah. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid? Mulai besok engkau aku angkat menjadi penasehat kerajaan. Orang gila tadi. Apa jawaban orang gila tadi? Sederhana jawabannya. Apa engkau ingin aku gila seperti dirimu, katanya. Nah, coba Bapak Ibu. Itu kalau sempat di Indonesia habis tuh. Yakin gila beneran itu. Langsung dimasukkan rumah sakit jiwa itu. Coba bayangkan Pak, ada orang berani mengatakan begitu kepada pemimpin. Jangankan presiden, Polda saja digitukan mungkin bisa hilang itu. Langsung ditangkap. Nah, itu Bapak Ibu. Artinya apa? Orang zaman dulu pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah itu sudah terbukti. Orang masa itu saja yang cinta terhadap dunia, yang dekat dengan Allah saja banyak, apalagi sekarang. Jangan mengagung-agungkan calon pemimpin yang Anda belum kenal secara baik. Yang paling mengerti tentang mereka adalah istri mereka, yang tidur setiap hari bersama mereka. Ada orang baru kenal, yang Anda lihat kebaikannya dan keburukannya, itu yang Anda sebarkan. Sehingga apa? Menyulut kebencian, menyuluh kebencian dalam diri kita yang tidak lagi bisa berbuat adil kepada siapapun. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ini penting kita sampaikan Bapak Ibu. Di Saudi Arabia Bapak Ibu. Ini karena ini tidak live kan? Aman ya. Di Saudi Arabia Bapak Ibu, setiap orang yang mengkritik pemerintah hari ini masuk penjara, tangkap di tempat. Siapapun mereka. Syekh Al-Arifi 2013 mengkritik pemerintah baik tentang Palestina dan penyamarataan, ditangkap di tempat. Syekh Al-Maghas ditangkap ketika khutbah. Syekh Al-Basfar ditangkap ketika khutbah. Itu ulama yang mengkritik pemerintah, ditangkap di tempat. Artinya apa Bapak Ibu? Sistem kepemimpinan diktator itu mulai seperti apa yang dikatakan oleh Nabi itu. Sejalan dengan apa yang kita sampaikan dalam hadis tadi. Kelak di akhir zaman itu kata Nabi ada mulkun adud, kepemimpinan yang diktator, nepotisme, perusak, jahat, ada semua. Dan itu pasti terbukti Pak. Yang disampaikan Nabi itu pasti terbukti. Makanya saking banyaknya manusia dengan karakter-karakter yang berbeda, itulah kemudian mengapa Nabi mengancam para pemimpin-pemimpin yang zalim tersebut dengan neraka jahanam. Ancamannya neraka jahanam. Bukan sembarangan neraka Bapak. Di atas Pak neraka jahanam. Enaknya bicara begini sama calon-calon pemimpin, biar tahu juga
Kenapa kita katakan demikian? Biar sadar Pak. Karena kadang-kadang pencitraan ini lebih tinggi daripada kebenarannya Pak. Kamuflase. Itu yang terjadi. Saudi Arabia. Seorang ulama berbicara tentang nihayatul alam, tentang kondisi fenomena akhir zaman dalam hadis Nabi, ditangkap. Bukunya tidak boleh disebarkan lagi. Haram bukunya untuk dibaca. Seorang ulama dari Yaman, Syekh Abu Bakar Al-Mashhur, tahun 2013 berbicara tentang hal demikian, tentang kehancuran satu kaum, satu negeri dari fenomena akhir zaman. Itu dibenci, dicecar, dimaki dan lain sebagainya. Padahal yang dia sampaikan hari ini terbukti Pak. Yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Mashhur hari ini terbukti melalui hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kepada poin Harun Ar-Rasyid Bapak Ibu. Karena judul kita Harun Ar-Rasyid. Sekarang Bapak Ibu, dinasti Abbasiyah naik. Naiknya karena kebencian. Naiknya karena kebencian. Ketidaksukaan kepada dinasti Umayyah. Karena mereka enggak dapat jabatan. Tapi satu sisi Bapak Ibu, kejayaan itu mulai terasa, kejayaan umat Islam mulai terasa ketika dipegang dinasti Abbasiyah. Mulai dari Abu Al-Abbas, mulai dari Al-Mahdi, mulai dari Harun Ar-Rasyid, mulai dari Al-Ma'mun, sampai kelak kerajaan Mongol menghancurkan dinasti Abbasiyah. Bapak Ibu tahu kerajaan Mongol, dinasti Mongol tahu ya? Mongolia, manusia terkejam di dunia. Manusia terkejam di dunia namanya Mongol. Setelah nomor 1 Ya'jud wal Ma'jud, kelak Ya'jud wal Ma'jud. Makanya ada yang mengatakan Ya'jud wa Ma'jud itu ada yang mengatakan keturunan Mongol, ada juga yang mengatakan keturunan dari yang lain. Baik Bapak Ibu, kembali kepada poin tadi. Ketika pada masa dinasti Abbasiyah, kegemilangan umat muslim mulai tampak. Ketika penaklukan dinasti Umayyah selesai, naik Abu Al-Abbas. Siapa namanya Bapak Ibu? Abu Al-Abbas. Siapa Abu Al-Abbas ini? Cicit daripada Bani Abbas. Abbas paman Nabi. Ada yang mengatakan cucu, ada yang mengatakan cicit. Ketika mereka mengatasnamakan keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa sakit hati yang mereka tampung selama masa kepemimpinan dan perebutan kekuasaan oleh Bani Abu Abbas dijadikan satu kunci untuk merebut dan menaklukkan kembali. Ditaklukkanlah dengan model pertumpahan darah ribuan jiwa umat muslim. Gentayangan, bukan gentayangan, habis. Sama seperti kejadian perang Siffin. Dari Ali 25.000, dari Muawiyah 45.000. Sekarang tidak lagi, lebih dari 45.000. Ratusan ribu jiwa umat muslim habis, mati dalam keadaan kebodohan. Kenapa kita katakan kebodohan? Berperang antara muslim dengan muslim. Hancur Pak. Hari ini begitu Pak. Belum naik calonnya lagi, sudah berperang saling caci dan maki antara satu dan yang lain. Yang dibunuh apa? Karakter. Yang dibunuh apa? Karakter. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Kebencian antara satu dengan yang lain. Kalau dulu calon pemimpinnya 2, jadi kebenciannya cuma 2 orang saja. Tapi sekarang calon pemimpinnya ada banyak, sehingga kebenciannya makin naik, makin tinggi. Perpecahan semakin jelas. Hadis Nabi semakin terbukti. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Baik. Kemudian ketika dinasti Abbasiyah dipegang oleh Abu Al-Abbas, pada masa Abu Al-Abbas banyak sekali sistem kepemimpinan yang diganti. Awalnya tempat tampuk pemerintahan ibu kotanya lah, kalau bahasa gaulnya ibu kotanya, tempat kerajaannya di Irak, Kufah, di Kufah, dipindahkan oleh Al-Mahdi dari Kufah menuju Baghdad. Tahu Baghdad Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu Baghdad? Tahu atau tidak? Tahu.
dah pernah ke sana. Jangan serius-serius betul, Pak. Ini memang sejarah ini tak perlu. Kalau serius susah nanti masuk ya. Sejarah ini kalau serius-serius sakit kepala kita buatnya. Karena urutannya, Pak. Ini belum saya sebut tanggal, Pak. Kalau sebut tanggal kayaknya agak pusing kepala kita langsung. Jadi kita tak perlu sebutkan tanggal. Karena kalau sebut tanggal sekian, habis, Pak. Tidak akan ada yang bisa mengingat tanggal itu. Sulit. Kembali kepada poin tadi, Pak. Ketika Abu al-Abbas selesai tampuk pemerintahannya ada di Kufah, apa yang dilakukan oleh Abu al-Abbas? Yang dilakukan oleh Abu al-Abbas adalah ekspansi, perluasan wilayah, membaguskan sistem kepemimpinan, membangun Baitul Hikmah kelak pada masa Harun ar-Rasyid sih. Awal Abu al-Abbas ini yang dibangun adalah militer dulu. Dibaguskan militer dia dulu. Diberikan pendidikan yang baik, dilakukan perluasan wilayah, dibangun gedung-gedung yang bagus. Artinya apa? Sistem sistem tata negaranya harus bagus dulu, baru kemudian bisa berjalan. Tak lama kemudian meninggal, diganti oleh Al-Mahdi yang kelak menjadi orang tua daripada Harun ar-Rasyid. Kita langsung cepat saja, Pak. Ketika Al-Mahdi naik, yang dibangun oleh Al-Mahdi apa? Satu sistem kepemimpinan, lebih tepatnya mengganti dari tempat Kufah pindah ke Baghdad. Dipindahkan oleh Al-Mahdi dari pusat pemerintahan mereka yang ada di Kufah pindah ke Baghdad. Kenapa kok dulu Kufah? Tempat tinggalnya Ali bin Abi Thalib ketika membangun kepemimpinan di Kufah. Ali Kufah, Hasan Kufah, Al-Husain datang ke Kufah. Meskipun di Kufah itu banyak pengkhianatnya, tapi tetap dibangun. Bani Al-Abbas tadi juga membangun di Kufah karena kecintaan kepada Ahlul Bait, kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Irak dan Iran itu hari ini menjadi kota Syiah terbesar di dunia. Kota Syiah. Kelak Bapak Ibu, dalam keluarga dinasti Abbasiyah ini muncul para pemimpin-pemimpin Syiah. Nah, ini dia Bapak Ibu, yang menjadi perusaknya kelak itu. Jadi kita akan merujuk kepada poin itu nanti. Baik, setelah Al-Mahdi, apa yang dilakukan oleh Al-Mahdi? Yang dilakukan oleh Al-Mahdi, perluasan wilayah pertama. Yang kedua, membangun sistem keilmuan yang baik. Diberikan keleluasan bagi mereka yang ingin menemukan atau melakukan penemuan-penemuan ilmiah. Kajian keilmuan semakin diangkat, ditinggikan. Yang ketiga, pendidikan dibenarkan, diperbaiki. Yang keempat, Baitul Mal diperbesar. Baitul Mal diperbesar. Yang kelima, dibangun gedung-gedung yang bagus di beberapa daerah tertentu. Alhamdulillah. Sebagai pusat pemerintahan mereka. Tapi kemudian Bapak Ibu, dari Abu al-Abbas sampai Al-Mahdi, kita bicara karakter Bapak Ibu. Abu al-Abbas ahli sujud, rajin tahajud, rajin duha. Ini karakternya Bapak Ibu ya. Rajin tahajud, rajin duha. Orangnya baik, tapi tegas. Kalau Al-Mahdi, orangnya cerdas, imannya kuat, hafal Al-Quran. Kemudian dia termasuk salah seorang yang dermawan. Dan Bapak Ibu ya, tiga yang paling terkenal dari Al-Mahdi. Cinta ilmu. Yang keempat, cinta ilmu. Singkat cerita Bapak Ibu, meninggal Al-Mahdi dilanjutkan oleh anak dia. Siapa nama anaknya Bapak Ibu? Harun ar-Rasyid. Masa kejayaan Islam terbesar di dunia itu dipegang pada masa dinasti Abbasiyah, pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid. Seluruh dunia mengakui satu yang dibangun oleh Harun ar-Rasyid, namanya perpustakaan terbesar di dunia, Baitul Hikmah, yang dihancurkan oleh siapa? Mongol, kelak yang menjadi lautan merah, lautan hitam.
yang semua aset-aset umat muslim habis, dibakar oleh bangsa Mongol kelak ketika masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid selesai, dilanjut oleh anak dia Al-Amin. Nanti pada masa Al-Amin hancurnya. Singkat cerita Bapak Ibu, siapa Harun ar-Rasyid ini? Apa kelebihan dia? Satu, penghafal Al-Quran. Yang kedua, panglima paling terkenal pada umur 23 tahun. Sudah memimpin 96.000 pasukan pada masa 23 tahun. Sekarang umur-umur bapak-bapak yang ada di dalam masjid ini berapa tahun? Sudah berapa banyak yang dipimpin? 3 orang Ustaz. Siapa itu? Istri, anak-anak. Dia berapa banyak? 96.000 Harun ar-Rasyid. Oleh ayah dia sudah dibangun pada masa umur 23 tahun sebagai seorang panglima yang handal. Kesepakatan para ulama-ulama Abbasiyah ketika itu mengatakan bahwa Harun ar-Rasyid layak menjadi seorang pemimpin. Ketiga, sangat berani dan cerdas dan berani mengambil kebijakan. Maka Bapak Ibu, Harun ar-Rasyid itu sempat digandengkan dengan Umar bin Al-Khattab. Keberaniannya, ketegasannya, kegagahannya, kecerdasannya, kelihayannya, pokoknya ada pada Harun ar-Rasyid semua. Kemudian apa karakter daripada dermawan? Ahli ibadah, tak pernah melepaskan solawat. Nah, ini kalau ada pemimpin kita yang karakternya kayak Harun ar-Rasyid, boleh pilih itu Bapak Ibu. Pilih aja lah, tak usah berpaling pada yang lain lagi. Itu nomor 12 lah mungkin. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ini tidak kampanye Bapak Ibu, karena saya sebutkan nomor 12 kan. Pandai-pandai lah. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Karakter Harun ar-Rasyid ini itu menjadi karakter utama yang menjadi perhatian oleh seluruh dunia. Ketika Harun ar-Rasyid ingin ditaklukkan dan ingin diserang oleh negara-negara asing, tidak ada yang berhasil. Kenapa? Kekuatan Daulah Abbasiyah pada masa itu cemerlang. Sehingga Bapak Ibu, pada masa inilah orang-orang Eropa berdatangan ke Timur Tengah untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, termasuk ilmu ilmu-ilmu umum yang lain. Muncul Ibnu Sina, muncul Ibnu Rusdi, muncul Al-Jabar, muncul Al-Kailani, pokoknya bermunculan Ibnu Khaldun. Para ilmuwan-ilmuwan muslim bermunculan. Sayangnya, ada sayangnya, dari jalan situ juga tidak bisa kita katakan, tidak bisa kita palingkan peran Syiah besar. Ingat ya Bapak Ibu ya, Renaissance itu disebutkan oleh kelompok-kelompok barat itu Renaissance karena munculnya di mana? Di Baghdad. Baghdad itu mana? Khurasan, Baghdad, Iran, itu daerah kekuasaan siapa? Daerah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Yang dari sini Bapak Ibu bermunculan orang-orang alim, Imam Al-Ghazali, Ibnu Rusdi, Ibnu Khaldun, Ibnu Kailani, Al-Jabar, siapa lagi? Al-Farabi. Kemudian siapa lagi? Banyak Bapak Ibu. Bermunculan orang-orang cerdas. Kecintaan Harun ar-Rasyid kepada ilmu, dibangun Baitul Hikmah. Tujuannya cuma satu, agar bermunculan ilmuwan-ilmuwan muslim. Semua filsafat-filsafat Yunani, tulisan-tulisan ulama Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa tersebut. Maka yang paling terkenal ketika itu ada namanya Ibnu Rusdi, Averroes, yang terkenal dengan kecemerlangan ilmunya. Ketika dia pindah ke Eropa, kelak menjadi orang yang paling terkenal dengan sisi filsafatnya yang diambil oleh ulama barat sampai hari ini, yang kemudian dibunuh biar tidak ada lagi sisa-sisa umat muslim. Nanti Bapak Ibu kita ceritakan. Singkat cerita Bapak Ibu, Harun ar-Rasyid ini selain daripada membangun Baitul Hikmah, sekolah-sekolah dibangun. Sekolah-sekolah itu dibangun dengan baik. Guru-guru didatangkan, orang-orang yang cerdas. Gaji guru yang paling tinggi Bapak Ibu. Jadi gaji guru paling tinggi itu pada masa siapa? Dinasti Abbasiyah. Guru ngaji itu gajinya 2 kali lipat dari presiden yang sekarang.
Kalau presiden cuma 100 juta, kalau gaji guru zaman dulu 200 juta. Dinasti Abbasiyah, bukan dinasti sekarang. Ingat Bapak Ibu ya. Betapa tingginya pengaruh dia Harun Ar-Rasyid, penghargaan mereka terhadap guru-guru. Kenapa? Lambang kecerdasan Bapak Ibu ketika itu. Makanya dinasti Abbasiyah itu terkenal dengan masa kejayaan, masa keemasan umat muslim itu pada masa itu. Ya memang pada masa Nabi jelas, artinya setelah itu dinasti Abbasiyah. Siapa orangnya? Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu pemimpin yang selalu meminta nasihat kepada orang alim. Satu ketika Abu Ja'far, Harun Ar-Rasyid ini sedang galau. Ketika sedang galau dia bilang sama panglimanya, tolong panggilkan Abu Ja'far. Ngapain gitu? Udah panggilkan aja lah. Dipanggilkan oleh panglimanya Abu Ja'far tadi, tolong nasihati aku sedang galau gitu. Sebelum aku nasihati, datang pelayan ngantar air minum. Ketika pelayan datang ngantar air minum, sebelum dia minum, ditanya oleh Abu Ja'far tadi, Syekh Abu Ja'far. Apa kata Syekh Abu Ja'far? Ketika engkau haus dengan sangat-sangat haus, berapa engkau berani membeli air ini? Misal ente haus, saya tak mau kasih air ini. Ente pengen minum banget, kira-kira ente berani bayar berapa? Sama Harun Ar-Rasyid dijawab, aku beli dengan seharga setengah kekuasaanku, kata dia. Coba Bapak Ibu bayangkan, cuman segelas air putih Pak. Sajwa leh mana? Artinya judulnya sajwa pula lagi kan. Setelah dia minum, selesai dia minum, kemudian ditaruhlah gelas tadi. Apa kata Abu Ja'far kepada Harun Ar-Rasyid? Setelah engkau minum, andai kata engkau tersedak, kata dia, dan itu pertaruhannya nyawamu, kira-kira berapa kau berani bayar? Apa jawaban Harun Ar-Rasyid? Setengah daripada kekuasaanku, kata dia. Artinya apa Bapak Ibu? Berat dan mahal harganya. Kemudian dinasihati oleh Abu Ja'far, bayangkan seluruh kekuasaanmu hanya untuk membeli segelas air Pak. Nah, ini nasihat untuk para calon pemimpin sebenarnya. Mudah-mudahan mereka mau nonton gitu kan. Calon-calon ini yang 1 sampai 8 tuh mau dia nonton gitu. Artinya apa? Nasihat Pak. Apa kata Harun? Apa kata Abu Ja'far? Semua yang engkau miliki hanya bisa untuk membeli, bernilai hanya seperti air putih, seperti yang dibahasakan oleh orang gila tadi kepada Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas, tahu cerita Abu Nawas ya Bapak Ibu ya? Abu Nawas itu orang yang paling suka ngelabui Harun Ar-Rasyid. Ini kalau diceritakan tentang Abu Nawas, oh gila kita Bapak Ibu. Orang gila kemudian yang bisa mengelabui Harun Ar-Rasyid cuma Abu Nawas. Semua pertanyaan yang diberikan oleh Harun Ar-Rasyid tak ada satupun yang tak bisa dijawab. Sehingga selalu mendapatkan kecerdasan orang yang cerdas. Yang muncul kemudian adalah Abu Nawas, yang menjadi teman sahabat daripada Harun Ar-Rasyid sebelum akhir kepemimpinan. Baik, nah sekarang Bapak Ibu sebelum kita tutup, bagaimana karakter Harun Ar-Rasyid? Ini yang paling penting. Karakter kepemimpinan Harun Ar-Rasyid. Kepemimpinan Harun Ar-Rasyid yang pertama tegas. Yang kedua, membangun lini-lini yang bisa dibangun komunikasi dengan baik. Dia ada komunikasi yang baik dan tak baik. Misal presiden, di sono ada gubernur, itu tak baik kadang-kadang presiden dengan gubernur nih. Ada antara gubernur dengan wali kota kadang tak baik itu komunikasinya di salah satu tempat misalkan. Atau gubernur dengan bupati kurang baik. Nah Harun Ar-Rasyid tidak. Kata Harun Ar-Rasyid, kalau aku tak bisa komunikasi dengan mereka, bagaimana aku tahu dak rakyatku, kata dia. Maka harus dibangun gubernur-gubernur yang sejalan dan bisa diajak komunikasi dengan baik oleh Harun Ar-Rasyid. Karena apa? Harun Ar-Rasyid tiap malam keliling. Setelah tahajud dia keliling. Dia tengok mana orang-orang yang rakyat-rakyatku yang kelaparan. Nah, ini penting Pak. Penting untuk kita tiru ini. Makanya seorang suami jangan tidur sebelum anak-anak tidur. Ini dah mendengkur dulu. Suami dah mendengkur, tak tahu anak kemana, bini kemana. Nah, ini penting Bapak Ibu. Harun Ar-Rasyid di malam hari selesai tahajud, dia keliling, dia tengok. Apa yang dia cari? Mana rakyat-rakyatku yang tidak makan? Ternyata
dalam dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah punya kepemimpinan yang baik. Punya orang-orang yang betul-betul bisa diandalkan masa keemasan dan kejayaan. Pada masa dinasti Abbasiyah terletak pada Harun ar-Rasyid meskipun sebelumnya sudah berjaya. Tapi Bapak Ibu ingat, ketika satu dinasti ketika satu dinasti ditaklukkan dengan secara paksa oleh dinasti yang lain, maka akan terjadi hal yang serupa. Serupa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada masa Harun ar-Rasyid semuanya aman. Tidak ada yang tidak aman, aman semua. Keamanannya, militernya, perluasan wilayahnya, semua baik, bagus. Pada masa Al-Ma'mun mulai berkurang. Al-Ma'mun siapa? Anak daripada Harun ar-Rasyid. Siapa lagi anaknya? Al-Amin. Digantung oleh Harun ar-Rasyid dua nama, Al-Ma'mun dan Al-Amin. Di Ka'bah digantung dua nama ini. Apa kata Harun ar-Rasyid? Aku berdoa kepada Allah, kelak nama-nama anak-anakku ini, aku berdoa agar mereka tidak berselisih dalam kepemimpinan. Apa jawaban yang diberikan oleh Allah? Kedua-duanya saling merebut kekuasaan. Itu anak, Pak. Anak, apalagi yang tak anak, apalagi yang tidak anak. Apa kata Al-Ma'mun? Aku yang berhak jadi seorang pemimpin. Apa kata Al-Amin? Aku. Sehingga apa yang terjadi? Pertikaian antara Al-Amin dan Al-Ma'mun saling rebut, Bapak Ibu. Pada masa Al-Ma'mun berhasil merebut kekuasaan atau turunan daripada ayahnya, Al-Amin merasa tersinggung. Pada akhirnya Al-Amin menaklukkan abang dia, Al-Ma'mun, yang kelak pada masa Al-Amin lah kehancuran daripada atau runtuhnya daulah dinasti Abbasiyah. Bapak Ibu tahu bagaimana kehancuran dinasti Abbasiyah? Pertama, penyebab runtuhnya sebelum ditaklukkan oleh Mongol, satu, semua negara-negara kecil yang bergabung dengan dinasti Abbasiyah, mereka bangun kabilah-kabilah kecil. Mereka bangun khalifah-khalifah kecil. Turki ada namanya Bani Saljuk, tahu Bapak Ibu ya? Bani Saljuk. Mereka bangun kekuasaan sendiri. Kemudian ada namanya Buhairah, mereka bangun sendiri. Kemudian ada perbatasan kecil di antara Kufah, mereka bangun sendiri. Sehingga Bapak Ibu, ketidakpercayaan kabilah-kabilah kecil ini kepada Al-Amin menjadi besar. Mereka melepaskan diri, namanya merdeka. Mereka keluar dari dinasti Abbasiyah. Pemasukan negara berkurang. Yang tadinya besar, pengeluaran kecil. Sekarang terbalik, pengeluaran besar, pendapatan kecil. Militer tak lagi sanggup disubsidi oleh pemerintah. Akhirnya yang terjadi apa? Menjadi poin penting bagi Mongol. Perbatasan India Cina ada kelompok yang bengis, kelompok yang tak suka. Itulah kelompok yang disebut dengan Mongolia, yang kelak menghancurkan dinasti Abbasiyah secara brutal. Tidak ditinggalkan sedikit pun, Pak. Dinasti-dinasti, prasasti-prasasti dinasti Abbasiyah, termasuk Baitul Hikmah yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid sebagai pusat peradaban umat Islam pada masa itu. Kebangkitan umat Islam mengalahkan kebangkitan Yunani. Peradaban Yunani tertutup oleh peradaban Islam pada masa itu, Bapak Ibu. Tertutup. Karena apa? Karena belum ada yang bisa menerjemahkan bahasa-bahasa Plato, Aristoteles kecuali pada masa dinasti Abbasiyah. Maka kejayaan kegemilangan ditangkap oleh orang barat yang mereka datang ke Baghdad untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam, untuk mempelajari ilmu-ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Setelah selesai mereka pelajari itu, ini dalam sejarah Bapak Ibu. Setelah mereka pelajari, mereka bawa ilmu itu ke Eropa. Mereka terjemahkan ke dalam bahasa Jerman, Persia, Inggris, Belanda, Prancis. Setelah mereka lakukan penerjemahan tersebut, ilmu-ilmu sudah mereka pegang. Apa yang mereka lakukan? Mereka hilangkan nilai-nilai agama yang ada di dalam ilmu-ilmu tersebut. Namanya transmisi, Bapak Ibu. Dirubah sama mereka semua. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, sejak kapan Bapak Ibu tahu
adanya kebangkitan sejarah Islam di Indonesia itu baru pada abad 1990, Pak. Kapan orang mulai kenal dengan filsafat Islam? Baru. Kapan orang kenal dengan akuntansi syariah? Baru. Kapan orang-orang kedokteran mau jujur kalau teori-teori kedokteran dari Ibnu Sina? Baru. Padahal teori itu sudah lama. Kita dikaburkan, Pak. Bapak sosial Karl Marx bohong. Tidak ada, Pak. Karl Marx itu belajar daripada murid daripada Ibnu Khaldun. Baca sejarah. Al-Jabar, siapa penemu Al-Jabar? Al-Jabar itu sendiri. Tapi kenapa orang barat tak mau ngaku itu? Itu datang dari Islam, mereka tak mau. Kenapa? Karena perlu adanya kejeniusan untuk mengungkapkan itu dan keberanian. Sehingga Bapak Ibu di Eropa pada tahun 1900 muncul seorang ilmuwan muslim di Eropa yang mengungkapkan kebenaran demikian, Bapak Ibu. Kalau tak sampai sekarang kita tak tahu siapa Ibnu Sina, Al-Farabi, Fairuz dan lain sebagainya. Kita tak tahu itu. Tapi sekarang kalau bermunculan. Makanya ilmuwan-ilmuwan muslim hari ini mulai dikenal oleh kalangan-kalangan kita. Kalau dulu tak ada, Pak, jangankan masa Bapak, masa saya saja saya tak tahu. Apalagi masa Bapak. Masa saya jadi SD saja, saya tak kenal siapa Ibnu Sina. Yang kita kenal cuma sahabat-sahabat Nabi. Padahal mereka para penemu-penemu ilmiah yang dibangun pada masa dinasti Abbasiyah, lebih tepatnya pada masa Harun Ar-Rasyid. Coba Bapak Ibu bayangkan. Penemu pesawat, umat muslim. Penemu alat bedah, umat muslim. Penemu kaca layar yang hari ini bisa menjadi HP dan lain sebagainya, umat muslim. Bayangkan. Tapi kenapa mereka kaburkan? Ahli fisika, umat muslim. Ahli matematika, umat muslim. Kenapa mereka kaburkan? Ada masa, Bapak Ibu, kebencian Eropa pada masa Andalusia. Ini harus kita tanamkan, Bapak Ibu. Mereka kalau benci kepada umat muslim, mereka tutup semua kelebihan-kelebihan Islam. Kita umat muslim tak pernah benci dengan mereka. Bahkan kita jujur dengan keilmuan-keilmuan yang terbangun. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kadang-kadang saya heran dengan orang-orang yang mohon maaf jangan tersinggung, lulusan Eropa tapi membanggakan Eropa. Ini sudah tidak lulusan Eropa tapi yang dibanggakan Eropa. Apa yang mereka banggakan sebenarnya? Karena mereka tak paham sejarah, itu saja. Tapi coba kalau paham sejarah, runut tuh. Ini kalau dibahas sebenarnya selesai, Pak. Dari awal sampai akhir gitu. Ketemu titiknya, Pak. Bagaimana Ibnu Khaldun menuliskan buku Al-Muqaddimah itu yang besar, ada yang sanggup baca. Ulama dahulu mereka baca itu, Pak. Kharaj tentang pajak, itu Abu Yusuf. Teori pajak itu Abu Yusuf yang sekarang dipakai oleh beberapa negara. Bayangkan oleh Bapak Ibu semua. Penemunya siapa? Orang muslim pada masa yang sama. Tapi mengapa kok dikaburkan dari kita? Ada alasan, ada. Ketika Andalusia ditaklukkan, ketika Baghdad dihancurkan, atau lebih tepatnya dinasti Abbasiyah dihancurkan, Mongol menjadi raja ketika itu. Dinasti Andalusia hancur, dihancurkan oleh orang Eropa. Tujuannya cuma satu, tidak tersisa lagi sedikit pun peradaban Islam. Maka disebutlah oleh mereka peradaban Islam yang pernah berjaya itu sebagai Dark Age. Tahu Bapak Ibu Dark Age? Masa kegelapan. Masa kegelapan itu adalah masa keemasan kita, yang sampai hari ini belum terkuak semuanya, baru sedikit demi sedikit naik, Bapak Ibu. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Baik, sekarang apa korelasinya dengan keadaan kita hari ini, Bapak Ibu? Korelasi dengan keadaan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makin hari pendidikan karakter makin berkurang. Pendidikan dulu moto kita tinggi, revolusi mental. Ya, mental yang direvolusi, bukan akhlak. Sehingga yang terjadi apa? Mental tinggi, akhlak bejat. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Artinya apa? Yang dibangun oleh Harun Ar-Rasyid bagaimana membangun pendidikan karakter yang paling benar, akhlak mulia, yang hari ini mulai berkurang sedikit demi sedikit.
Maka apa? Kenapa Harun Ar-Rasyid membangun itu? Agar kelak bermunculan manusia-manusia menjadi seorang pemimpin yang berakhlakul karimah, bukan akhlak mazmumah yang tidak diinginkan oleh Harun Ar-Rasyid. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu pasti terjadi, tapi Harun Ar-Rasyid inginkan bermunculan orang-orang yang cerdas, yang alim, yang benar-benar berakhlak, berani dan tegas kelak di hari kiamat, di akhir zaman, yang berani menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tapi Bapak Ibu, kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya tidak begitu. Maka kita berdoa Bapak Ibu kepada Allah, mudah-mudahan kita punya pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang alim, pemimpin yang baik, pemimpin yang berakhlak mulia. Paling tidak, kalau tak bisa menyamai Umar bin Khattab, paling tidak Umar bin Abdul Aziz. Kalau tak bisa kayak Umar bin Abdul Aziz, ya paling tidak kayak Harun Ar-Rasyid lah. Kalau tak bisa kayak Harun Ar-Rasyid, ya sudahlah, kayak Al-Ma'mun lah. Kalau tak bisa juga, entah kayak siapa, tak tahu lagi kita lagi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kita butuh orang-orang yang baik. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada hadis yang tadi kita sampaikan di awal. Berhati-hatilah dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi pasti terjadi. Kata Nabi dalam riwayat, dalam hadisnya mengatakan, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan menyaksikan bermunculannya para pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang otoriter, pemimpin-pemimpin yang diktator, pemimpin-pemimpin yang ahli maksiat, dan pemimpin-pemimpin yang fasik. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita tutup, sebaiknya istikharahlah sebelum melakukan pemilihan pada tanggal 27. Jangan jadikan nafsu sebagai Tuhan dalam diri kita untuk memilih. Karena kelak tangan Anda akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisanmu, lidahmu tidak akan menjawab, karena yang akan menjawab adalah tanganmu. Kenapa kau pilih si Anu? Tangan jawab. Karena si Anu ngasih aku duit. Kalau si Anu tak kasih aku duit, aku tak akan pilih. Itu kelak pertanggungjawabannya tangan, Bapak Ibu. Tangan. Jadi silahkan Bapak Ibu pikir baik-baik sebelum dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Kita berharap surga untuk tempat akhir kita Bapak Ibu. Amin ya Rabbal. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah, kita doa Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ada ya Bapak Ibu? Terima kasih Ustaz. Setelah apa yang Ustaz sampaikan tadi, saya berpendapat melihat perkembangan zaman, kalau kita pahami masalah pemimpin ini, saya berpikiran dalam segi ketatanegaraan ini. Kenapa demikian? Berdasarkan memilih seorang pemimpin. Kalau boleh saya lihat ini Ustaz, sebelum 2005, kalau saya berpikir setelah 2005 itu pemilihan pemimpin telah dipilih melalui rakyat. Tapi dengan berdasarkan undang-undang yang saya pelajari Ustaz, sebelum berlakunya undang-undang tentang pemerintahan daerah ini Ustaz, tahun 2005, itu pemimpin apa yang Ustaz sampaikan itu dia memilih lebih banyak itu berdasarkan ilmu pengetahuan, mengukur pendidikan, mengukur tentang ilmu yang dimiliki. Kalau sekarang? Ya, setelah 2005 ini yang kurang Ustaz. Nah, ini mungkin itu aja Ustaz. Karena pemilihan kita sekarang ini bukan berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan bidang yang mereka pilih. Pertanyaannya adalah, kemudian lembaga yang memilihnya. oh gitu. Itu mungkin dah Ustaz, tapi tidak. Oh ini cuma sekedar komentar lah ya, komentar bukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu sama sebenarnya. Ustaz, boleh tidak kami memilih itu karena keluarga kami Ustaz? Boleh tidak kami memilih itu karena dia tetangga kami Ustaz? Boleh tidak kami milih karena
orang kami Ustaz. Boleh tak kami pilih karena dia yang kasih kami duit Ustaz. Bapak Ibu, saya sudah sampaikan. Di sini sudah kayak atau belum, saya tidak tahu. Tapi yang jelas begini Bapak Ibu. Orang yang berhak kita pilih, orang yang berhak kita pilih. Yang pertama, kriteria pemilih dulu. Kita sebagai orang yang memilih, landaskan pemilihan Anda kepada keimanan Anda. Satu. Yang kedua, landaskan pemilihan Anda kepada keilmuan Anda, kecerdasan. Kalau Anda tidak tahu orang yang Anda pilih, cari tahu. Tapi tidak itu kerjaan kami, Ustaz, mencari tahu 5 orang itu, Ustaz. Terserah. Tapi begitu ajaran agama. Anda harus tahu orang yang Anda pilih siapa. Cari tahu. Yang ketiga, Anda harus memilih dengan akhlak, bukan dengan nafsu. Itu kriteria pemilih. Sekarang, kriteria yang dipilih dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Yang pertama, orang yang harus kita pilih cerdas. Harus cerdas dulu. Orang yang kita pilih yang kedua harus sehat. Orang yang kita pilih yang ketiga harus berakhlak mulia. Orang yang kita pilih yang keempat harus berani, tegas. Dan yang terakhir, yang kelima, orang yang kita pilih harus bertakwa. Kenapa kok bertakwa nomor terakhir, bukan nomor 1? Jawabannya sederhana. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Ada pemimpin bertakwa tapi lemah. Ada calon pemimpin bertakwa tapi lemah. Dan ada yang tegas tapi tidak bertakwa. Bapak Ibu pilih yang mana? Ini pilihan, tidak ada pilihan ketiga. Jangan cari-cari yang ketiga. Yang dua ini aja dulu. Ada pemimpin tegas, berani, tapi tak kurang bertakwa. Tapi ada pemimpin bertakwa, tapi lemah. Pilih yang mana? Kami pilih yang nomor 3 nanti dulu. Ini dulu. Yang mana Bapak Ibu? Ini Syekh Yusuf Al-Qardawi yang mengatakan, bukan saya. Saya hanya menukil perkataan beliau dan beberapa para ulama yang lain. Mana yang kita pilih? Yang paling bertakwa meskipun lemah, atau orang yang tegas berani tapi kurang bertakwa? Bingung semua jawabnya kan? Saya tukil Bapak Ibu. Saya nukil kalimat ini dari Yusuf Al-Qardawi. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, yang dipilih itu, kata dia, yang tegas meskipun kurang bertakwa. Kenapa demikian? Orang yang tegas itu untuk maslahat. Orang yang bertakwa, tak kurang bertakwa dia untuk pribadi dia. Orang yang bertakwa itu untuk pribadi dia. Kalau dia lemah maka hancur semua. Sampai di sini paham. Tapi yang kita harapkan yang mana? Yang ketiga, yang bertakwa dan kalau bisa Harun Ar-Rasyid. Kalau bisa, kan gitu. Cuman masalahnya, ya pandai-pandai Bapak Ibu lah. Tidak mungkin pula kita kampanye di sini kan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sudah paham ya Bapak Ibu ya? Kriteria yang kita harus pilih 5. Karena kenapa saya katakan 5? Karena di dalam calon pemimpin kita hari ini, yang di Riau khususnya, tidak ada yang non-muslim. Jadi kita tak perlu sebenarnya sakit hati sebenarnya, karena semuanya muslim. Tapi ada campur tangan orang-orang asing dan bukan muslim Pak Ustaz. Pandai-pandai menilai. Makanya kecerdasan seorang pemilih penting. Kecerdasan seorang pemilih itu penting. Kata ulama, kata guru saya, kalau pemilih itu karena nafsu dan duit, maka dia bersiap-siap. Falyatabawwa maq'adahu minal mas'ul. Maka bersiaplah kelak untuk menjadi apa yang dia pilih itu menjadi pertanggungjawaban di akhirat. Berat atau tak berat? Tangan. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Nanti kalau panjang lain cerita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal al-muslimin. Allahumma arzuqna imaman 'adilah. Allahumma arzuqna imaman 'adilah. اللهم ارزقنا إماما عادلا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا إلا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.